tidak memenuhi semua kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Ada banyak yang harusnya disepakati untuk disampaikan pada malam itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami dari pemerintah Kota Bogor atas nama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bogor, dalam hal ini kami akan memberikan keterangan pers terkait dengan tanggapan adanya pernyataan pada saat pembelaan di persidangan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara uji swab di Rumah Sakit RS Umi Kota Bogor. Ada 10 hal yang sebenarnya yang harus kita tanggapi terkait dengan yang beredar di masyarakat, dan ini supaya lurus dan benar, jangan sampai ada hoax, dan kami dari Satuan Tugas tentunya menginginkan agar informasi yang beredar di masyarakat juga sejalan dengan fakta yang saat ini sedang dilaksanakan di dalam persidangan. Tanggapan terhadap beberapa pembelaan tentunya ini merujuk kepada fakta di persidangan. Setelah disampaikan oleh terdakwa, tentunya itu akan dilakukan jawaban oleh jaksa. Tetapi kami dari pemerintah Kota Bogor dalam hal ini akan melakukan tanggapan terkait dengan beberapa hal, karena 10 hal yang disampaikan ini sangat krusial dan menyangkut nama baik pemerintah dalam hal untuk penanganan COVID di Kota Bogor. Yang pertama terkait dengan adanya pernyataan pada saat tengah malam sepulang dari Rumah Sakit Umi setelah rapat dengan tim Satgas yang di dalamnya ada Kapolres Bogor Kota, kemudian tiba-tiba Wali Kota Bima Arya berubah pikiran dan langsung menugaskan staf, yaitu Kasatpol PP, untuk membuat laporan polisi pada tanggal 28 November, dan pada pagi hari tersebut, dini hari pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, dan di dalam sidang dianggap bahwa Wali Kota Bima Arya mengaku ia telah mengedepankan penyelesaian hukum daripada penyelesaian secara kekeluargaan. Fakta yang sebenarnya, sejak awal diketahui bahwa terdakwa yang pada saat itu dirawat di Rumah Sakit Umi pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, Wali Kota Bima Arya yang juga Ketua Satgas COVID selalu mengedepankan musyawarah. Dan pada saat itu Wali Kota masih sebatas mengecek keberadaan dan kebenaran terdakwa apakah benar dirawat di Rumah Sakit Umi. Kemudian meminta agar pihak rumah sakit melakukan tes swab PCR terhadap terdakwa HRS. Kemudian hal inilah yang dianggap Satgas wajar terhadap potensi penyebaran virus corona. Terlebih ketika itu HRS usai pulang dari luar negeri tidak menjalankan serangkaian karantina. Dan inilah yang menjadi fakta persidangan, bahwa laporan kepada pihak kepolisian oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor terpaksa dilakukan karena poin-poin musyawarah yang harusnya disepakati sebelumnya dengan pihak RS Umi dan keluarga HRS tidak dilaksanakan dengan baik. Kemudian pernyataan yang kedua, bahwa Wali Kota Bima Arya janji kepada habaib dan ulama Kota Bogor agar laporan polisi itu dicabut. Namun laporan polisi tidak pernah dicabut. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa pada saat Wali Kota Bima Arya menerima silaturahmi yang dilakukan habaib dan ulama di Kota Bogor, yang pada saat itu di Balai Kota, pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 malam, dalam keterangannya Wali Kota menyebut dan mempertimbangkan bahwa akan mencabut laporan pelanggaran yang dilakukan oleh RS Umi di kepolisian jika pihak rumah sakit kooperatif dan menyerahkan data-data yang dibutuhkan Satgas.
dalam keperluan penanganan COVID-19. Namun RSUMI tidak pernah melaksanakan kesepakatan tersebut yang dibuat dalam musyawarah. Apalagi sebelumnya diketahui bahwa RSUMI memang menghalang-halangi beberapa tindakan yang dilakukan oleh petugas Satgas untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, pernyataan terhadap wali kota yang menyatakan datang ke Rumah Sakit UMI disambut baik dan sangat kooperatif, serta permintaan wali kota pada saat agar tes PCR dipenuhi, serta Bimaria minta kontak tim Mercy yang melakukan tes PCR diberikan. Fakta yang sebenarnya adalah ketika meminta untuk dilakukan swab, wali kota tidak memaksa untuk bertemu dengan terdakwa HRS yang sedang beristirahat, hanya meminta agar pihak rumah sakit berbicara dengan pihak keluarga terdakwa HRS untuk segera dilakukan swab PCR. Kemudian pada saat itu Dirut RSUMI memberikan kabar bahwa HRS berkenan di PCR pada hari Jumat tanggal 27 November 2020. Tetapi HRS akan berkonsultasi dulu dengan dokter pribadinya yang datang dari Jakarta. Padahal petugas RSUMI harusnya bisa melakukan pengambilan spesimen PCR karena itu berada di dalam lingkup Rumah Sakit UMI tanpa harus berkoordinasi dengan dokter pribadi HRS. Kemudian di belakang hari diketahui bahwa yang melakukan tes PCR adalah Mercy. Itu pernyataan yang ketiga. Kemudian dalam pernyataan yang keempat, bahwa HRS menyatakan saat Rumah Sakit UMI sudah setuju Satgas COVID Kota Bogor yang ditugaskan Bimaria untuk mendampingi tim Mercy untuk melakukan tes PCR. Namun setelah diberi waktu pada Jumat dan ditunggu hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, ternyata Satgas COVID Kota Bogor tidak datang, sehingga atas permintaan HRS pada waktu itu, tim Mercy langsung melakukan tes PCR tanpa didampingi mereka karena khawatir bahwa sampling tes PCR dilakukan oleh laboratorium terlambat. Sebab pada saat itu hari Jumat akhir dari hari kerja. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 tersebut, Bimaria terus menjalin komunikasi dengan Dirut RSUMI dan diinfokan kepada Bimaria bahwa tim dokter pribadi HRS sedang dalam perjalanan menuju RSUMI dan akan dilakukan tes PCR pada sholat Jumat. Waktu itu Bimaria sudah meminta agar tim Mercy berkoordinasi dan harus didampingi oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor saat pengambilan spesimen PCR. Lalu soal laboratorium yang memproses hasil swab harus disepakati bersama, yaitu yang terdaftar resmi agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Namun setelah sholat Jumat, Bimaria malah mendapat info bahwa HRS telah diswab sebelum Jumat, sholat Jumat, tanpa mengabari pihak Dinkes sebagai perwakilan dari Satgas. Bahkan pihak Dirut RSUMI mengaku tidak mengetahui kedatangan tim Mercy tersebut. Oleh karenanya sikap tersebut membuat Bimaria sebagai ketua Satgas memberikan teguran keras kepada pihak Rumah Sakit UMI dan meminta pimpinan rumah sakit memberikan laporan segera kepada Satgas terkait siapa yang mengambil swab, dibawa kemana spesimennya, dan apakah laboratoriumnya terdaftar resmi atau tidak. Kemudian poin yang kelima, tanggapan dalam pembelaan, yaitu Wali Kota Bogor Bimaria merasa dihalang-halangi oleh HRS dan menantu HRS karena menurutnya menolak tes PCR ulang. Saya keberatan tes PCR 2 kali, itu yang dinyatakan pada waktu itu. Karena dalam waktu berdekatan,
dan hanya menanyakan apa urgensi tes PCR 2 kali dalam waktu berdekatan. Itu yang disampaikan oleh menantu dari HRS dan juga merupakan terdakwa. Fakta yang sebenarnya adalah tidak ada yang memaksa untuk swab ulang terhadap HRS. Hanya saja Satgas meminta ketika swab dilakukan agar didampingi Dinkes untuk memastikan mekanisme pengambilan, pengiriman, hingga uji sampel di laboratorium sesuai dengan prosedur. Ketika pihak keluarga tidak setuju step swab ulang, Satgas hanya meminta disampaikan data-data seperti siapa petugas yang melakukan swab, dikirim ke laboratorium mana, dan sebagainya. Dan poin-poin tersebut itulah yang disepakati secara bersama-sama. Kemudian poin yang keenam, pernyataan dari HRS bahwa Wali Kota Bogor Bima Arya sudah damai dengan Rumah Sakit UMI dan janji tidak akan lanjut ke polisi, tapi tetap lanjut ke polisi. Fakta yang sebenarnya adalah belum ada kesepakatan damai selama kesepakatan antara Satgas dan Rumah Sakit UMI belum dilaksanakan, yaitu data-data yang harus diserahkan kepada Satgas, sehingga laporan pun tidak bisa dicabut karena bukan merupakan delik aduan. Kemudian pernyataan yang ketujuh dari terdakwa RS bahwa Wali Kota Bima Arya mengaku hanya melaporkan Rumah Sakit UMI saja. Tetapi HRS beserta para terdakwa lainnya yang dijadikan tersangka oleh polisi dan jaksa, sehingga para terdakwa di pengadilan bahkan ditahan. Fakta yang sebenarnya adalah bukan wali kota yang melaporkan, karena berdasarkan dakwaan, tuntutan yang sudah kita lihat bersama-sama nanti di streaming, itu tidak ada laporan yang disampaikan oleh wali kota, tetapi Satgas, sehingga bukan secara pribadi, dan itu sudah jelas tergambar di dalam laporan-laporan yang ada di dalam berita acara. Kemudian hasil kesepakatan bersama Satgas COVID Kota Bogor bahwa laporan fokus pada protokol kesehatan yang tidak dijalankan oleh Rumah Sakit UMI sebagaimana mestinya, sehingga kewenangan untuk menetapkan tersangka dan lain sebagainya itu adalah ranah dari aparat penegak hukum. Kemudian poin yang ke-8, pernyataan HRS terkait Wali Kota Bima Arya dalam sidang pada awalnya mengaku sudah dapat janji dari Habib Hanif tentang laporan hasil PCR. Setelah dicecar dengan pertanyaan oleh sidang, di dalam sidang ternyata mengaku bahwa yang janji adalah tim Mercy, bukan terdakwa Habib Hanif. Fakta yang sebenarnya adalah Rumah Sakit UMI dan Habib Hanif tidak memenuhi semua kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Ada banyak yang harusnya disepakati untuk disampaikan pada malam itu juga. Ada bukti video yang bisa menunjukkan kesepakatan apa saja pada malam itu. Kemudian poin yang ke-9, yaitu pernyataan dari terdakwa HRS yang menyatakan bahwa Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku menindak tegas semua pelanggar prokes di Kota Bogor, tapi hanya RS UMI dan para terdakwa termasuk HRS, Habib Hanif, yang dipidanakan hingga disidangkan di pengadilan. Fakta yang sebenarnya bahwa berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, berdasarkan Perda, berdasarkan peraturan wali kota, dalam upaya penanganan COVID-19 di Kota Bogor, sebelum memutuskan untuk melaporkan pihak RSUD kepada kepolisian, tentunya Bima Arya bersama dengan Satgas sudah melakukan berbagai pendekatan agar rumah sakit mematuhi aturan yang ada. Pada saat itu Bima Arya menyebut tidak ada motivasi lain, hanya untuk menegakkan aturan prokes di rumah sakit. Bahkan sejumlah pelanggaran terhadap instansi dan lembaga ditindak. Ada beberapa data yang bisa dilihat. Yang pertama, Bima Arya menutup paksa bank di Kota Bogor usai 5 karyawan positif. Kemudian ada setelah sidak, toko yang melanggar juga sudah dilakukan penutupan karena ditemukan adanya
karyawan yang terpapar COVID. Dari beberapa data tersebut tentunya ada pertanyaan, kenapa tidak dilaporkan pidana? Hal ini disampaikan oleh Bima Arya bahwa kasus lain lebih kooperatif setelah diberikan teguran dan tidak ada persoalan-persoalan yang ditutup-tutupi. Berbeda dengan kasus uji swab pada Rumah Sakit Umi. Kemudian yang terakhir, ke-10, terdakwa RS menyatakan bahwa laporan rekam medis pasien sudah disampaikan secara online dan real time ke Dinkes Kota Bogor dan Kementerian Kesehatan RI sejak H-1 oleh bagian rekam medis Rumah Sakit Umi sesuai dengan aturan. Laporan hasil tes PCR yang bersangkutan juga sudah dikirim secara online dan real time pada tanggal 27 November 2020. Jadi laporan tersebut bukan langsung ke wali kota atau ke Satgas, karena Satgas COVID tidak berwenang mengambil rekam medis pasien dari rumah sakit. Adapun laporan hasil PCR pasien ke Dinkes Kota Bogor baru disampaikan pada tanggal 16 Desember 2020 karena berkas pasien tersebut diambil oleh penyidik kepolisian Polresta Bogor, dan akibat laporan Bima Arya tanggal 28 November 2020 baru dikembalikan kurang lebih 2 minggu kemudian. Fakta yang sebenarnya adalah Satgas COVID-19 Kota Bogor berhak untuk mengetahui laporan hasil tes PCR HRS maupun pasien-pasien lainnya yang diduga terpapar COVID sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Bogor nomor 900.45/282 tahun 2020 tentang penetapan rumah sakit yang melayani pasien dengan coronavirus disease 2019, bahwa dalam melaksanakan tugas rumah sakit yang melayani pasien dengan dugaan COVID-19 harusnya menyampaikan laporan secara berkala atau setiap ditemukan kasus suspek COVID kepada Satgas, yang dalam hal ini kepada Dinas Kesehatan Kota Bogor, dan juga tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran pasal 9 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Disebutkan bahwa pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum karena ada ancaman wabah penyakit menular untuk identitas pasien dapat dibuka kepada institusi atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dasar undang-undang inilah kita melihat ada pengecualian untuk melakukan tindakan membuka informasi untuk kepentingan penanggulangan wabah menular, dan berdasarkan surat keputusan wali kota tersebut tentang penetapan rumah sakit yang melayani pasien dengan dugaan terpapar COVID. Dalam hal ini tugas dari rumah sakit untuk melayani pasien COVID-19 menjadi tanggung jawab mutlak. Oleh karenanya, penyampaian laporan secara berkala atau setiap ditemukan kasus suspek itu adalah menjadikan wewenang daripada Satgas COVID-19 Kota Bogor. Kami dari pemerintah Kota Bogor yang merupakan satu kesatuan bersama dengan Forkopimda di dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentunya berharap apa yang menjadi persoalan saat ini bisa diselesaikan secara litigasi atau ditangani oleh aparat penegak hukum yang tentunya akan mengedepankan kepada keadilan, kepastian hukum, dan manfaat. Tetapi sekali lagi kami tidak memberikan pendapat di luar daripada konteks hanya sebagai tugas dan tanggung jawab Satgas Penanganan COVID di Kota Bogor. Hal-hal yang telah dipelintir dalam fakta persidangan kemudian dianggap suatu hal yang merusak, membuat onar kondisi di Kota Bogor, kami serahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan menjadi pertimbangan dari majelis hakim dalam memutus perkara ini. Sekali lagi kami meminta kepada seluruh masyarakat yang mendengar atau menyaksikan informasi agar bisa melihat pemberitaan dengan benar dan melihat fakta sehingga tidak ada perpecahan di masyarakat, karena
pemerintah Kota Bogor bersama-sama dengan masyarakat di masa seperti ini ingin melindungi semua pihak agar tidak mewabah dan peningkatan COVID yang berkelanjutan. Oleh karenanya, sekali lagi, kami dari pemerintah Kota Bogor telah menyampaikan fakta yang sebenarnya dari 10 tuduhan yang disampaikan oleh terdakwa dalam hal ini mengajukan pembelaan terhadap penanganan perkara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, memberikan kesehatan agar kita diberi kekuatan dalam menjalankan tugas dan kita bisa bersama-sama mengawal seluruh proses yang saat ini berjalan, dan mari kita hormati penegakan hukum yang ada. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.